Lalu selanjutnya kita akan memasang pet bandananya, walaupun sebenarnya pemasangan pet bandana ini sudah dijelaskan ya pada video yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita ulang aja. Di sini sudah selesai penyambungan lubang kepala dari pola mukenanya, ini sudah disambung. Kemudian kita akan menyelesaikan pet bandananya, seperti ini polanya, sudah dijelaskan ya. Kemudian kita akan menjahit, menyatukan bagian tali petnya dari bagian baik yang ini ke sini. Yang lurus ini dilangkahin karena akan dipasangkan ke lubang kepala dan kemudian dilanjut ke sini. Baik, langsung saja kita akan mulai menjahitnya. Ini jahitnya dari bagian buru kain ya, karena nanti kita akan membaliknya dari arah luar. Kita jahit talinya sampai ke lekukan, kemudian bagian yang lurus ini tidak dijahit, kita lompati karena ini nanti yang lurus akan dipasangkan pada lubang kepala mukenanya. Kemudian tali yang satu kita selesaikan juga, cara jahitnya sama, dimulai dari lekukan sampai dengan ke ujung talinya. Setelah tali terjahit seperti ini, perlu kita kecilkan dan kita rapikan kampuhnya, hanya bisa menjadi setengah sentimeter cukup, kita gunting dan kita rapikan. Setelah itu kita juga memapras bagian yang melengkung pada tali. Misalnya pada lekukan seperti ini, dan juga pada ujung talinya apabila talinya bentuk melengkung. Seperti ini kita cacah. Kalau talinya bentuknya rata, tidak perlu dicacah seperti ini, nggak masalah. Setelah itu kita balik talinya atau bandananya ke arah luar dari bagian yang lurus tadi. Kita keluarkan, kemudian kita sempurnakan bentuknya. Setelah sempurna bentuknya, ini perlu kita rapikan lagi dengan cara disetrika. Ini lubang kepalanya sudah dijahit, kemudian kita akan pasangkan petnya di bagian atas. Ini bagian depan, kemudian ini adalah bagian pola belakang. Kita akan pasang pet bandananya di bagian pola belakang. Nah, bisa dipahami ya, karena ini nanti posisinya di atas. Jadi, menjahit petnya berada di posisi pola belakang kimar. Kita pasangkan seperti ini. Kampuh mukena bertemu dengan sisi lurus dari bandananya. Ini merupakan kampuh juga sih sebenarnya yang bandana ini. Kemudian kita semat tepat di garis sambungan. Jadi ujung sisi samping pet ini bertemu dengan sambungan mukena. Ini kita rapikan. Ini lalu langsung saja kita jahit untuk menempelkan pet bandananya pada pola bagian belakang. Nah, setelah dijahit, jika lubang kepalanya diselesaikan dengan diobras dan ditindas, ini bisa langsung diobras kemudian dilipat ke dalam. Nah, karena saya ini pakai bisban, jadi kita kecilkan dulu kampuh sambungannya supaya jadi lebih rapi. Nah, setelah itu kita akan memasang tali. Sebenarnya mukena tidak memerlukan tali ini, tapi kemarin banyak permintaan ada yang ingin sekalian dibikin cadar. Nah, seperti ini cara masangnya. Silakan disiapkan dulu talinya. Cara membuat talinya seperti membuat tali mukena ya, tapi lebih kecil. Nah, jika teman-teman tidak ingin memakai tali pada bagian bawahnya, bisa di skip saja. Nah, kita siapkan 2 buah tali. Tali ini kemudian kita pasang di bagian pola depan di bawah sambungan mukena. Nah, kita pasang talinya seperti ini. Kemudian kita semat. Lalu sisi sebelahnya lagi kita pasang juga talinya. Ini juga sama di sebelah sambungan antara pola depan dan pola belakang mukena yang bagian sisi samping. Setelah itu ini kita jahit dulu untuk melekatkan talinya supaya tidak gampang copot ketika dipasang bisbannya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memasang bisban dari kain serong.
Kita ukur kebutuhan bisbannya sesuai dengan lubang kepala ditambah kampuh. Seperti ini kira-kira cara menentukan panjang bisbannya. Lalu ini kita akan jahit dulu bisbannya. Kita satukan menjadi lingkaran. Kemudian kita pasangkan pada lubang kepala. Bisnya kita pasang. Kemudian kita kecilkan kampuhnya. Kita tindas lapisan serat serong ini di tepi lipatan sekitar 2-3 mm, kampuhnya ikut terjahit. Ini lapisan kain serong sudah terpasang, sudah disetrika rapi juga. Nah, ini kemudian bisa langsung dilipat dan ditindas saja untuk penyelesaiannya. Seperti ini ya, dari arah dalam kain serongnya dilipat begini. Nah, kemudian ini ditindas. Nah, untuk yang kali ini saya akan menggunakan tambahan elastik untuk yang ingin menggunakan mukenanya langsung sebagai gamis yang biasanya untuk cadar, jadi langsung tarik ke atas saja. Jika teman-teman tanpa elastik langsung diselesaikan saja ya. Nah, elastik kita pasangkan pada kurang lebih sambungan sisi samping. Kita jahitkan dulu elastiknya seperti ini. Lebar elastiknya setengah sampai 0,75 ya, atau maksimal 1 cm juga boleh. Kita jahitkan dulu ujung-ujung elastiknya pada tepi sambungan, kurang lebih di sini. Kita tindas dulu. Kita jahit bolak-balik. Lalu ujung satunya lagi juga kita pasangkan pada sisi yang lain. Seperti ini juga sama, kita pasangkan kurang lebih di sambungan sisi kepala, kemudian kita jahit bolak-balik. Lalu bis atau kain serongnya kita lipat seperti ini, membungkus elastiknya, kemudian langsung kita tindas. Tetapi menindasnya jangan sampai elastiknya ikut tertindas. Jadi sambil diraba ya, kemudian ini kita lipat kain serongnya. Kemudian kita tindas tepi kain serongnya, jangan sampai mengenai elastiknya. Kita masukkan elastik, kita tutup dengan kain serong, kita rapikan, kemudian kita tindas di tepinya. Kita pasang lagi, kita rapikan, kita tindas, terus sampai selesai habis elastiknya terbungkus pada bagian depan kepala mukena. Lalu kita lanjutkan menindas kain serong pada bagian atas yang ada pet bandananya. Nah, seperti ini penampakannya. Ini versi bagian depan ada karet elastiknya. Ada juga yang depan tidak pakai elastik tapi talinya pakai elastik, itu juga ada. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kesukaan teman-teman semua. Baik, kira-kira penampakannya seperti ini. Silakan dipelajari, barangkali ada yang ingin membuat mukena ala French skimmer ini.